Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi." Yang Tuhan siapa? Yang Tuhan itu kan itu berbicara tentang siapa? Tentang Bapa. Bapa adalah Tuhan. Nah, Yesus Yesus juga Tuhan. ada dua Tuhan berarti. Bukan Tuhan, berbicara tentang substansinya. Lah, kata Berbicara ada tentang Yesus juga substansinya. Tuhan. Iya. Bapak Tuhan. Nih, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Berarti ada dua Tuhan berarti. Enggak. Oke, Bang. Kita belajar, bukan berdebat, kita belajar. Ya, ganti kosakatanya. Ya, kita belajar. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ya, ini kan ayat yang Anda katakan. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ini ayatnya. Betul nggak? Ngelak tadi ya? Iya, itu nih kan tiga, tetapi tetap jadi satu. Itu sebagai Nah, memberikan ini kan, contoh kepada manusia. Itu kayak Tuhan oke, baik, delay ya rupanya abangnya. Baik, Bang. Mari kita lihat. Ajaran ini sebagai ajaran saksi siapa nih? juga. Bang, lihat. Ajaran Tuhan lah. Bagian, Karena dia nih, memberikan sebagai contoh. Bu. Bang, mari kita baca. Mari kita baca. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani. Yang penting, ya, yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya adalah naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak ayatnya nggak asli. Open kan? Nah, gitu dong. Aduh, iya. Kenapa tiba-tiba naik? Ada yang mau ditanyakan emang? Bahas apa ini Pak Ustadz? Biasa rame. Iya, Kristen tuh membantah kitabnya sendiri. Bantahnya bagaimana itu Pak Ustadz? Oh, di situ ada Alkitab nggak? Ada. Ada, ya. Kalau ada, ya, di dalam Matius 4, Matius Bang, 4 ya. perhatikan. Ya, Matius 4, Ayat berapa? Matius 4, Sebentar saya pakai data dulu. nomor nomor 7 atau nomor 11. 10. Matius. Ayat 10 ayat 10. Matius 4 nomor 10. Bacain. Bentar ya. Bentar Pak Ustadz. Lalu iblis Ada? meninggal. Ayat 10 ya. Hmm. Pencobaan di padang gurun. Maka berkatalah Mm-mm. Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Iya. Gimana? Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti.
berbakti. Sekarang saya mau tanya, abang menyembah siapa? Menyembah Tritunggal. Nah, Menyembah kan Yesus. beda. Kan beda Bedanya di udah mana? jadinya. Beda udah dengan kitabnya tadi. Nah. Yesus Iya, bedanya di menyuruh mana nih? menyembah Allah. Yesus menyuruh menyembah Allah. Malah kau sembah Yesus. Kayak gimana? Iya. Lalu iblis meninggalkan Nah, kan dia makanya. dan lihat malaikat-malaikatnya. Enggak gini, maka di sini lihat tuh malaikat-malaikat melayani Yesus loh. Kalau Yesus iya. cuma manusia, gini kalau Yesus cuma manusia biasa, mana mungkin malaikat-malaikat ini melayani? Bagaimana sih? Itu kan kita kan Di situ kan berbicara nyala iblis Ustaz. katanya. Gini, disitulah kata-katanya Yesus Kristus. Dia harus taat kepada Bapa karena Apanya dia ketaatan apa? Itu kan percobaan dengan iblis, betul nggak? Iya, iya dia takluk nggak Nah, kepada terus? pencobaan itu? Saya tanya Pak Ustadz. Lah, coba Kalau coba secara akal sehat. gagal Secara nggak? akal sehat. Gagal nggak Iblis Tuhan Yesus dengan dicoba di Yesus padang itu gurun? musuhan atau tidak? Iya musuhan. Musuhan. Yesus dibawa ke atas gunung, gimana cara bawanya? Masa Tuhan diseret-seret gitu? Namanya pencobaan di padang gurun. Ya iya, iblis ini bawa musuhnya kayak gimana? Apakah didekap kayak gitu atau kayak gimana? Jadi dalam kemanusiaannya Kan- kan dia harus Kan harus mengalami itu semua. Yesus itu dengan iblis musuhan. Tapi iblis menguasai Yesus, membawa Yesus ke atas bukit. Iya, pembuktiannya Apa bagaimana? digambak di rambut gitu? Enggak kan di sini kan nggak ada konteks dalam artian dijambak-jambak Pak Ustadz. Jangan keluar dari konteks dong. Ini kan kita bahas tentang kenapa Yesus di situ merujuk hanya kepada Allah saja penyembahan itu. Betul nggak? Betul nggak Latria itu? Iya. Itu kan nggak bertabrakan dengan ayat-ayat yang tuanya. Enggak, makanya pengertiannya ketika firman itu menjadi Mengosongkan diri itu kata Paulus. itu Alkitab yang bilang, bukan kata Paulus. Ya udah, silakan lanjut. Ya Apa yang kamu dalam ngomong? jadi dalam visi misinya Yesus Kristus kan anak manusia harus menderita juga, harus melakukan semuanya pekerjaan yang Bapak lakukan itu kepada anak gitu. Anak juga harus taat dong. Tapi yang di situ dalam pengertiannya gini Pak Ustadz, apakah Yesus itu gagal ataukah Yesus itu berhasil? Justru kan tidak kan? Tritunggal kan? Paham Anda? Tritunggal, betul? Iya, Tritunggal. Jadi jasad Yesus itu saya mau tanya, apakah Tuhan? Jasadnya siapa? Yes, dia tidak pernah Jasadnya berubah dulu Yesus. dan sekarang. Jasad Ya ini berbicara jasadnya jasad. Yesus. Tuhan atau Ya ini bukan? jasad bagaimana ini? Pak Ustadz belajar tentang Maksudnya badannya Yesus, Hmm. badan Yesus itu apakah Tuhan gitu? Dia gelarnya Tuhan, tetapi dia adalah Allah dan manusia sejati, Pak. Ya kan manusia dia, tapi Tuhan kan gitu. Nah, tapi tentang Menurut keilahiannya jangan dihilangkan gitu. Waduh. Kalau Pak Ustadz hilangkan keilahiannya ya berarti Yesus itu hanya manusia biasa gitu loh. Masa nggak paham? Ya iya memang Yesus manusia biasa. Dia Masa punya Tuhan sesuatu memang. Yesus itu punya Tuhan itu kata dia. Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz kali. Kata saya, coba kau buka. Matius 11 nomor 25. Iya. Coba buka baca. Yesus itu Ini saya punya baca Tuhan. ya. Lihat. Iya bacain. Ayat berapa? Bentar. Matius 11 nomor 25. 11 ayat 25. Hmm.
Nah nih. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim-hakim itu, menyerahkan engkau kepada pembantunya. Betul nggak sih? Matius 25. Aduh. Mati. Aduh, saya aja yang buka dah. Salah baca kau. Nih. Matius 11. Coba. Matius 11 nomor 25. 25. Bentar. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Kenapa? Jadi Ustaz? jadi di sini siapa yang Tuhan? Ini kan kau makan, iya. Tuhan. Bapa. Di situ ada siapa? Bapa kan yang Tuhan. Ada Kata Bapa. Yesus kan, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi." Yang Tuhan siapa? Yang Tuhan itu kan itu berbicara tentang siapa? Tentang Bapa. Bapa adalah Tuhan. Nah, Yesus Yesus juga Tuhan. ada dua Tuhan berarti. Bukan Tuhan, berbicara tentang substansinya. Lah, Berbicara kata tentang Yesus substansi. juga Tuhan. Iya. Bapa Tuhan. Nih, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Berarti ada dua Tuhan berarti. Enggak, kalau kita berbicara tentang substansinya, sang ilahi hakikatnya adalah Allah itu, pada mulanya itu berbicara tentang kesetaraan itu, Pak Ustadz. Jadi ketika Makanya berbicara kan saya bilang Yesus itu punya Tuhan. Nah, ini ayatnya. ya menurut pengertian Pak Ustadz, Tuhan ini apa? Pencipta, Loh, Tuhan itu atau bagaimana gitu loh. Coba saya cari dulu ya. sebentar. Kebalik. Mana ini kamera? Balik. Nah, udah. Kayak gimana, Bang? Ada dua Tuhan di situ. Ada dua Tuhan di situ. Betul nggak? Hah? Ini kan masalah pengutusan. Matius 11. Iya, ada berapa Tuhan di situ? Gini kalau berbicara tentang yang namanya Tuhan atau Allah, ini kan nggak bisa berbicara tentang jumlah. Lah, Gitu loh. Kalau berbicara tentang gelar itu, Yesus juga punya gelar. Dia Tuhan, dia Allah sebagai itu apa Kyrios, sih? Theos. Pahaman kamu Kristen, Allah itu apa? Allah itu roh. Roh. Beda berarti. Bedanya? Siapa yang bilang di sini Beda Allah berarti. bukan roh? Orang Kristen mana, coba tunjukkan ke saya. Allah itu kalau- berbicara tentang roh itu sesuatu hal yang tidak terbatas. Unsur-unsur kehidupan. Gitu. Apa ini Tuhanmu? Inikah Tuhanmu? Nih, baca. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus
ke seluruh bumi. Oh, Pak Ustadz, klik Jadi bintangnya, Tuhan- Pak Ustadz. Klik bintang Nggak ada itu menuju bintangnya. kepada siapa? Itu kan berbicara nanti itu apa? Hmm. Yesaya Yesaya 53. Ayo. Ya apa yang mau Pak Ustadz tanya dengan 7 roh itu? Itu nggak bermasalah. Iya. Bermata 7, Itu kan atribut. bertanduk Itu 7. kan atribut. Kayak gimana Coba itu saya- rohnya? Tuhanmu. Ini Tuhan atau monster gitu loh. Nah. Ayo 5 ayat berapa, Pak Ustadz? Ayo 5 ayat berapa? Wahyu 5 nomor 6. Ayo 5 ayat 6. Hmm. Tapi Pak Ustadz, ini juga ya, rajin sekali ya baca Alkitab ya. Apa yang Pak Ustadz pengen gambarkan itu? Ya, ada matanya 7, ada tanduknya 7, ketujuh roh Allah kan gitu. Iya, gini Kayak gimana bentuknya gitu. Bentuknya kayak gimana? kalau berbicara tentang atribut, apa yang Pak Ustadz bayangkan itu udah masalah prerogatif Allah itu. Pak Ustadz jangan kaget ketika misalnya 7 roh itu berbentuk yang lain-lain, singa itu kan punya makna tersendiri gitu. Seperti Apa misalnya seperti umpamanya gambar singa dan lain-lainnya yang kita lihat itu kan bukti gitu. Kalau berbicara tentang atribut roh itu, roh Allah itu ya Pak Ustadz nggak bisa menggambarkan sesuatu hal yang Pak Ustadz nggak pernah lihat. Wahyu itu kan berbicara tentang penyikapan gitu, sesuatu hal yang sudah terjadi dan akan terjadi dan pasti terjadi gitu loh. Nggak bisa Pak Ustadz bilang itu kok begitu sih roh-roh. Kalau berbicara tentang Ya, atribut makanya. apapun itu Pak Ustadz, ya gini ya, kalau berbicara tentang kekuatan Allah ya, pasti kita seolah-olah bisa mengukur. Kok bertentangan gitu, kok roh ada wujudnya dan lain-lainnya gitu loh. Roh juga bisa kok menjadi api kok, bisa menjadi angin dan lain-lain. Itulah kekuasaan dia gitu. Bisa jadi apapun, bisa jadi badai. Bagaimana ketika dia menjadi singa lah, menjadi sesuatu hal yang kesannya mengerikan, menyeramkan, ya itu atribut ilahi itu. Walaupun 7 roh itu bukan bertentangan, tidak ada yang serem. Justru kita tahu bahwa kekuatan Allah itu nggak bisa diukur dengan pandangan manusia. Gitu Lalu loh. cara bedain Tuhan dengan iblis gimana? Kalau iblis itu kan nggak ada kalau iblis kan itu udah sifat ya. Sifat tabiat iblis itu kan dia tidak ada kebenaran. Yohanes 8 ayat Cara bedainnya gimana? Yohanes 8 ayat 44. Ya kan, begitu juga ketika kita tidak mengaku bahwa diri kita berdosa, ya kita menipu diri kita sendiri gitu. Karena kalau ya katakannya, kalau tidak katakan tidak, selebihnya dari si jahat begitu. Jadi kalau berbicara tentang Iya. kekudusan berarti orang-orang yang sudah dipilih, sudah dimuliakan, ya itu sudah bisa membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Gitu. Karena kita manusia diciptakan untuk baik, bukan untuk jahat, Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz baca Yakobus 4:17, Ya, Efesus tahu. 2 ayat 10, gitu. Tahu lah saya. Kita bisa melihat kita bisa melihat sifat-sifatnya, itulah. Sifat Allah itu kan kudus, adil, Kudus. maha besar, maha kuasa, Kudus. semuanya. Kalau kudus itu seperti apa? Kudus itu nggak akan terkontaminasi yang namanya perbuatan jahat, ya. Dia tetap dalam Perbuatan keadaannya sebagai, iya, iblis kan pemberontak. Jadi kalau iblis disebut roh jahat, ya kita harus lihat itu. Kenapa iblis jahat? Bentar. Ya. Pasal 16. 16 jadi 24.
16 sama apa, Mak? Coba Anda buka 1 Korintus 5 nomor 5. Enggak, selesaiin dulu itu. Menurut Pak Ustadz, sifat iblis itu bagaimana? Apakah bertentangan? Ya, Ya jelas perbedaannya. tangan. Ya kan? Kalau sudah ada, kenapa? Ya itulah yang kita bisa bedakan sifat yang jahat dan sifat Nggak Allah bisa ya. fisik, nggak bisa. Karena kalau berbicara kudus itu kan dia tidak bisa berkompromi yang namanya dosa. Kegelapan tidak dapat menyelimuti dia gitu. Jadi udah dipisahkan, udah secara pisah, udah secara kekal itu nggak bisa. Makanya ketika Yesus mati pun juga dia turun dalam kerajaan maut. Ya itulah, kegelapan tidak akan bisa menaklukkannya. Karena dia adalah terang. Bagaimana terang bisa bergabung dengan gelap? Bang, coba Anda buka dulu 1 Korintus 5 nomor 5. Nah, Ruwet banget kau gitu. Ya menjelaskannya ruwet kali. 1 Korintus berapa? 5 1 Korintus 5 ayat 5. Dosa dalam jemaat. Poin 5. Mana? Dosa dalam jemaat. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga bisa binasa tubuhnya agar roh diselamatkan pada hari Tuhan. Ya kan tubuh mati Pak Ustadz. Di situ. Bicara tentang jiwa dan roh kan kekal. Gimana sih Pak Ustadz? Jadi manusia ini harus diserahkan ke iblis gitu. Jadi gini, upah dosa ialah maut. Jadi gini Pak Ustadz. Gak ada hubungannya. Yang namanya Kayak gimana gini. itu? Maka dengar Jadi saya dulu. setiap Kristen mati diserahkan ke iblis gitu. Gini, dosa Jasadnya. kan itu mau. Gini, dosa itu kan membuat hubungan manusia itu putus, kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Oleh Adam. Ya, manusia jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaannya. Roma 3 ayat 23 bilang begitu kan, karena semua orang telah berbuat dosa. Makanya genetik daripada dosa itu adalah maut, kematian. Karena iblis itu mula-mula. Jadi bagaimanapun tubuh ini adalah pemilik daripada kematian itu. Makanya berbicara tentang tubuh. Ngarang. Ente ngarang, Bang. Ngarang. Gini, yang diselamatkan menurut Pak Ustadz, jiwa atau roh atau tubuh? Ya kan di sini jelas. Orang itu harus kita serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Tuh, Nah, kepada iblis. ini bilangnya lihat dulu. Saya baca ya. Jadi kalau Sehingga dosa binasa jemaat tubuhnya- ya Aduh. dosa dalam jemaat ini harus Pak Ustadz, binasa diserahkan ke iblis tubuhnya jasadnya itu- gitu. Gini ya, makanya yang membuat manusia itu mengalami kematian ini kan dosa ya. Makanya tubuhnya harus binasa. Itu hal yang lumrah karena manusia diciptakan dengan debu dan tanah, beda materialnya ya dengan malaikat. Makanya di situ kan Pak Ustadz harusnya bisa baca secara jujur. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Gitu loh. Karena berbicara tentang keselamatan, Allah ingin Apa tuh? semua orang berbicara tentang universal, ingin diselamatkan, semua orang harus diselamatkan. Gitu loh. Tapi kenapa melalui iblis? Aneh kan? Menurut Pak Harus Ustadz, diserahkan kepada iblis. menurut Pak Ustadz, dosa itu yang membuat siapa pada mulanya? Iblis atau Dosa. manusia dulu? Manusia dulu Iblis atau lah. iblis? Nah, Iblis. berarti Pak Ustadz
udah tahu gambarannya. Dosa semula berasal daripada si jahat atau iblis. Berarti dia Iblis, punya otoritas ya. ketika ada di dunia ini. Dia punya otoritas. Dia bisa menggoda manusia ya, berkontribusi untuk membuat manusia ini Gak mau saya tidak bang. lagi. Ya Kalau gini, diserahkan kepada iblis, meskipun tahu saya yang pertama iblis, ya, itu bukan alasan gitu. Tapi pertanyaannya ini, kenapa harus diserahkan kepada iblis? Apakah mau di sate ayam gitu, tumbal atau gimana? jadi kan ini kan perikop. Atau Perikop. Kita harus baca dulu perikopnya, kan dosa dalam jemaat. apakah buat tumbal gitu, tumbal buat iblis, tumbal iblis gitu ya? Memang orang mendengar bahwa ada pencabulan di antara kamu, dan pencabulan yang begitu rupanya seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya, sekalipun demikian kamu sombong, tidaklah lebih patut kamu berduka cita. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan Baca. kita. Ah. Itu makanya Baca lagi. ini kan ayat 5. Itu kan saya baca ini, kalau baca satu perikop semuanya kita pasti akan mengerti poinnya gitu. Ya poinnya kenapa harus diserahkan kepada iblis? Itu dulu. Iya, Pak Apakah Ustaz. Tuhan kerja sama dengan iblis atau kayak gimana itu ceritanya? Ini kan berbicara ini kan bukan ada titiknya tapi koma, Pak Ustaz. Ini kan ada koma bukan titik. Gimana sih kalau titik stop? Berarti betul. Berarti Tuhan itu kejam karena menyerahkan tubuhnya manusia itu sebagai ya persembahannya yang itu, yang berdusta itulah. Karena kan penyembahan berhala kan seperti itu, pencabulan. Ya, roh-roh pemecah itu pencabulan, biarlah. Tetapi jiwa dan rohnya itu tetap, itu dalam artinya kedaulatan Allah. Itu pemilihan Allah, tetap dia akan diselamatkan. Makanya orang-orang kudus nih, ya, orang-orang itu tugasnya fungsinya mendoakan mereka. Makanya dosa dalam jemaat ini harus kita tegur, jangan kita biarkan, gitu loh. Sama ketika Pak Ustadz punya teman melakukan hal-hal perzinahan, pasti Pak Ustadz tegur. Nggak mungkin biarkan itu. Setuju nggak? Aduh teman-teman, enggak lah. Bingung saya penjelasan Anda itu bingung gitu. Karena nggak ada koma, mau ngomong gimana? Kalau Pak Ustadz bilang ada titik, selesai, itu ada koma. Ya buat pertanyaannya gini, buat apakah diserahkan kepada iblis? Jadi gini kan, gini ya, pencabulan menurut Pak Yusuf dibenarkan nggak di hadapan Allah? Pencabulan itu dibenarkan nggak? Ya memang enggak benar. Ya kan, manusia ini kan punya free will, Ah, kehendak, ah, kehendak kan, kehendak memilih kan. Kalau dia tahu yang jahat, pencabulan itu tidak berkenan. Bagaimana kita berkenan di hadapan Allah? Ketika kita melakukan pencabulan, apakah kita memberikan persembahan kita, tubuh kita, sebagai persembahan yang kudus? Kan tentu tidak. Bang, gini, Makin tinggi pertanyaan saya itu mudah gitu loh. Buat apa diserahkan kepada iblis? Mulai dari tadi putar pusing Anda. Gini ya, ini Iya. ya, teman-teman, saya baca nih. Dalam suratku telah kutuliskan. Ini kadang-kadang Pak Ustadz Yusuf nih kutip-kutip Paulus juga, padahal benci Paulus. Saya juga bingung nih. Lihat ya. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksud bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, Oh, kamu tahu. harus meninggalkan dunia ini. Ya, ini kalau dibaca nih kan tentang pencabulan ini, dosa dalam jemaat ini bahaya ini. Ini saling mengingatkan, ya, gitu. Tetapi masalah jiwa dan roh itu kan pasti akan kembali kepada Allah sang pemilik hidup.
Gak bisa Pak Ustadz. Kalau tubuh pasti akan mati. Semua orang pasti akan mengalami kematian. Gitu. Gak ada satupun Gak gitu. nyambung bang jawabannya bang. Loh, nggak Iya. nyambung. Gunanya diserahkan ke iblis itu apa gitu loh? Gunanya apa? Jadi gini nih ya Pak Ustadz. Gini. Menurut Pak Ustadz nih, Allah Maha tahu nggak? Ya Pasti tahu dong. pasti. Ya. Ah, Kalau Allah Maha tahu, kenapa Allah nggak mencegah segala sesuatu yang berbau cabul yang ada di dunia ini? Manusia-manusia yang pikirannya kotor, kenapa Allah nggak satu-satu cegah? Bahkan kalau bisa Allah bersihkan itu semua. ya kan Bisa nggak manusianya yang berpikir salah, sampai sejauh itu? bukan Tuhan yang salah. Itulah kehendak manusia free will. Tetapi ya di dalam Nah, di dalam pemilihan berarti apa? itu, Berarti ajaran kamu ajaran manusia gitu, yang diserahkan ke iblis ini, gitu. ya, kita bilang kamu jangan jadi serupa dengan duniawi. Di dalam Korintus juga ada manusia duniawi dan ada manusia rohani. Coba. Gitu. Ini Korintus Saya juga mau minum, mencatat bentar itu. Ya, minum dulu deh. Nih ya, di Korintus berapa ya? Nih. Nih ya. Ayo. Saya baca ya, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Jadi Pak Ustadz balik lagi, kekristenan itu memahami ada manusia duniawi, ada manusia rohani. Kalau manusia rohani berarti dia sudah dimerdekakan, sudah tahu kebenaran. Manusia Gitu. rohani. Istilah baru lagi teman-teman muncul. Coba Pak Ustadz buka sendiri Ada. kalau nggak percaya. Buka sendiri, buka sendiri. Manusia rohani. Kemarin sunat rohani. Sekarang aduh, macam-macam kalian itu ya. Nih teman-teman ya, kalau Pak Ustadz kan nggak percaya, saya dikira bohong. Mana nih? Bentar. Makanya firman Tuhan bilang apa? Jangan serupa dengan dunia ini. Tuh, saya baca nggak? Tetapi Ya, manusia jangan duniawi- serupa. Jangan serupa. Coba gini. Tuhan itu kan tidak serupa dengan makhluknya kan? Betul? Alkitab nggak mencatat itu, karena manusia diciptakan segambar dan rupa Allah, memiliki Segambar? citra, image. Mau ngambil di Kita ini mana itu? gambaran image. Di kejadian gitu. Gimana tadi mau baca nggak itu manusia duniawi dan manusia rohani? Saya nggak ngerti bang. Yang dijelaskan Anda itu apa? Jujur ya. Yang saya tanyakan, kenapa harus diserahkan kepada iblis? Apakah Tuhan kong kali kong gitu dengan iblis? Itu kan free will. Free will berbicara tentang free will kan iya. itu Kenapa kebebasan. harus ke iblis gitu loh? Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz ini berbicara tentang kekudusan, ya Allah kan sifatnya kudus, ya dia kan nggak tercemar apapun itu, nggak, dia tetap kudus, tetap mulia. Kalau Pak Ustadz bilang manusia kalau bercabul, kontribusi dengan berhala-berhala lain, ya kan, berarti dia kan punya ikatan kontrak dengan duniawi ini, yaitu iblis, ya kan, itulah kepilihan kehendak daripada manusia itu sendiri. Tetapi sebagai orang percaya kita harus saling mendoakan, saling menguatkan gitu.
Karena pertobatan itu nggak akan pernah terlambat ketika dia masih bernafas. Kan saya bilang Nyambung nggak, tubuh itu teman-teman? akan kembali kepada Ribet tanah. banget gitu. Ribet banget. Saya dengerin aja dari tadi. Kayak gimana? Karena nggak ada dia koma di menjelaskan. sini, berbicara nggak ada koma, Pak Ustadz. Kalau koma, kalau titik, oke lah. Kalau koma berarti masih lanjut. Gitu. Iya, nggak apa-apa kalau lanjut. Yang jadi aneh itu kenapa harus urusannya itu ke iblis gitu loh. Sebentar ya. Kenapa jadi kayak gitu? Apakah nih orang Kristen mati buat dimakan aja jadi tumbal gitu ya, tumbal iblis. Aduh. Bentar. Memang harus merefresh lagi ya. Karena Berarti yang besar berapa? bentar. Yang 1 liter. 6.000. Ayo. Apa yang kau cari, Bang? Hah? Ya begini namanya. Ya, 6.000. Tuh yang besar 6.000. Iya, ini kan berbicara tentang tubuh, ini kan bersifat kan kedagingan ya Pak Ustadz. Ya. Terus? Betul, bersifat Buat apa kedagingan. ke iblis? Ya mineral mahal. Karena Cari kan kita tumbal. Enggak dong, nih, saya kan baca cari nih. tumbal. Iblis cari tumbal. Iblis cari tumbal, teman-teman. Aduh, Jadi gini iya. teman, itu kan dampak dari perbuatan ya, dosa itu, ya. Itu kan harus dipertanggungjawabkan kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Ya. Makanya di situ tuntutannya adalah pertobatan. Ya, pertobatan yang Tuhan mau. Saya baca nih, ya. Oke. Bang, kayak gini dah. Saya mau bertanya kepada Kristen yang lain lagi, yang antri. Boleh? Boleh. Oke, ya. Thank you ya atas jawabannya. Oke. Terima kasih ya, Ustaz. Ya, selamat malam. Rajin semangat baca kitab. Aduh, buat apa ya? Nih ada Kristen mati, kata iblis kan. Ada Kristen mati, kata iblis. Buat tumbal. Aduh. Buat tumbal. Halo. Halo, selamat malam, Bang. Oke. Nah, Halo, nih Bang. kayak gini kan terang, bagus. Abang dari Kristen atau Katolik? Kristen. Protestan. Yes. Oh, Anda mau nanya atau mau saya tanya nih, Bang? Saya mau bertanya. Ini apa maksudnya nih? Oh, Kristen membantah kitabnya. Baik, Bang. Jadi umat Kristen ini ya yang sering diskusi dengan saya, mereka mengatakan bahwa Tuhan itu 3 dalam 1. Iya. Padahal di dalam kitabnya Yesus mengajarkan Tuhan Allah itu Esa. Iya. Di dalam Bible menyuruh menyembah Yesus. Tapi di dalam Bible sendiri Yesus menyuruh menyembah Allah.
Makanya Iya, makanya dilawan maksud terus gitu loh. iya, kan dalam Alkitab juga tuh, kan ada namanya Tritunggal. Dari situ dia Tritunggal. Dia diperjelaskan di Nah, situ itu tuh, masalahnya, Bang. untuk memahamkan kepada manusia-manusia. Itu kayak patung Tuhan Yesus tuh. Bukan sebenarnya Yesus berbentuk begitu, cuma memberikan sebagai gambaran dan serupa dengan Allah. Ada namanya Tritunggal. Nah, itu makanya Tritunggal. Kan kayak gitu. Iya, satu tapi tiga kan itu. Nah, itu. Ya, cuma memberikan apa namanya, memberikan contoh kepada manusia. Hmm? Coba kayak gini. Itu kan ajaran Tritunggal. Kapan Yesus ngajarin Tritunggal? Kenapa? Kapan Yesus ngajarin Tritunggal? Ada sebagai, kan kita Mana? manusia tuh memberikan pemahaman kepada manusia. Makanya kami di Kristen itu selalunya memberikan contoh yang terbaik untuk Iya, mengajarkan Bang, saya tahu. Tritunggal Bang, apa kan dan itu. Makanya kan kami di Anda ada dalam buku petunjuknya nih. Alkitab Anda. Kan ada buku petunjuknya. Di mana Yesus mengajarkan Tritunggal? ada di dalam Alkitab yang intinya itu ada bilang satu tapi tiga tetapi satu. Itu. Makanya aku bilang saya Baik, kalau saya misalnya mau bukakan ya. membuka yayasan imam saja kita buka yayasan Baik. imam tuh jangan membahas tentang begini. Karena apa? Saling memperebutkan agama kalau begitu, Bang. Maksudku saya tuh kalau kita merasa sudah pintar Bentar, Bang, ya. jadi ustaz, jangan memperdebatkan tentang begini. Karena dalam agama itu perdebatan tidak ada akhirnya, Bang. Makanya kalau misalnya kita pakai logika saja, Bang. Kita pakai logika. Bang, Kalau kan kita ini kan merasa yang sudah Anda punya katakan. yayasan, kita sudah imam, kita sudah ustaz. Jangan memperdebatkan agama karena agama itu tidak ada akhirnya dan ujungnya kalau kita memperdebatkan tentang agama. Oke, Bang. Kita belajar, bukan berdebat, kita belajar. Ya, ganti kosakatanya. Ya, kita belajar. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ya, ini kan ayat yang Anda katakan. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ini ayatnya. Betul nggak? Ngelak tadi ya? Iya, itu kan 3 tetapi tetap jadi satu. Itu sebagai memberikan ini kan- contoh kepada manusia. Itu kayak Tuhan. Ini kan oke, baik, delay ya rupanya abangnya. Baik, Bang. Mari kita lihat. Ajaran ini sebagai ajaran saksi siapa? juga. Bang, lihat. Ajaran Tuhan lah. Bagian Karena dia memberikan sebagai contoh juga. Bang, mari kita baca. Mari kita baca. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani. Yang penting ya, yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya adalah naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak ayatnya nggak asli. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ya, yang Tritunggal tadi. Ya. Sebab ini adalah tidak asli ayatnya. Tuh. Tapi kan kenapa kami yang menyembah kayak begitu? Karena kami kan kepercayaan kepada di situ. Kan banyak yang menjelaskan tentang itu.
kita bukan Tuhan, bukan kita menguasai tentang itu. Yang intinya kita saling beribadah kepada mereka, terus kita berbuat kebaikan. Jangan memperdebatkan di dalam begini kayak medsos. Jangan jadikan medsos sebagai pencarian, jangan jadikan medsos sebagai penghinaan. Kalau misalnya kita jadi ustaz, jangan kayak menghina begitu apa. Karena kalau misalnya kita membahas tentang agama, agama itu tidak ada akhirnya dan ujungnya. Jadi jangan jadikan yayasan imam apakah untuk mencari pencarian di medsos apalah di situ. Kenapa Jangan curhat? jadikan Dijawab bilang lah. mau cari yayasan apa, cari dana apa di situ. Lah, bisa jawab nggak, Mau Bang? cari dana apa Kenapa di jadi situ. nggak- Jangan jadi menjadikan nggak itu asli? begitu untuk memperjuangkan Hah? agama. Kalau mau mencari dana, Bang, Kenapa nggak? cari dengan Kenapa Anda ngatur, Bang? cari dengan baik. Kenapa Anda ngatur room saya? Jangan menjadikan kayak begitu untuk menghina agama apa segala. Jangan. Nggak ada saya menghina. Mana? Ayat Al-Quran kami dilarang untuk menghina. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adawam Kita bighairi bertanya, ilmin. jangan bicara tentang di medsos. Masuk ke satu, jangan berbicara tentang Nggak boleh. medsos. Kita datang saja pendeta kami itu, apalagi kan kami cuma sebagai pengikut bukan mengetahui sepenuhnya. Kan kita ini hanya manusia biasa, tidak mengetahui sepenuhnya. Jadi kita datangi pendeta apa. Kita bicara sama Bang, mereka, jangan Anda di tahu medsos, jangan menghina di medsos. Bang. Karena banyak orang memperdebatkan Bang. agama tidak ada akhir Bang. dan ujungnya. Dengarkan saya. Abang tahu nggak dengan Edis TV? Kenapa? Tahu nggak dengan Edis TV? Apa? Tahu nggak dengan Edis? Tidak maksud ke satu, kalau misalnya ada pendeta naik, kita cepat turun apa, kita cepat emosi Nggak begitu. kenal dia, Begitu ke cara mengumpulkan Aduh, bang, sebentar ya. Saya mau jelaskan ke Anda sesuatu ya. Tidak. Aduh, oleh. Bentar. Saya mau menjelaskan sesuatu samamu ya. Jangan hanya mau menjelaskan, tidak mau mendengarkan masukan orang lain. Oke. Jangan jadikan medsos Bang. sebagai pencarian apalah di situ. Begitukah sebagai calon pemimpin apa? Makanya Indonesia hancur karena apa? Bang, ini orang tiap hari menghina agama saya, Bang, dari Kristen. Nih, orangnya. Tiap hari. Tidak. Coba. Maksud saya tuh, Coba Anda ngomong dulu ke dia, ya, datangin dulu namanya nih Edis tuh. Saya promokan milik Edis. Nah, tuh. Ya. maksud saya yang Katanya begitu gitu. tuh, kan itu kita baku tantang dengan dia tuh, karena kan kita menghina kayak agamaku tuh. Kita baku datang, kita berdebat bersama tuh berdua bagaimana caranya untuk menyelesaikan, bagaimana jalan terbaiknya. Jangan kayak di medsos begini. Nah, penyalipan adalah rencana iblis, kata Edis. Kehendak iblis, nah, kata Edis, kehendak iblis. Nah. Gimana, Bang? Edis ini selain menghina Kristen, juga menghina Islam. Gitu. Jadi kalau Anda ya menasehati saya kayak gitu, lebih baik Abang ambil ke tempat Edis TV gitu. Tidak, bukan Bersuara menasihati. kayak gitu. Bukan menasihati, tapi jangan selalu menghina dengan Ah. cara mencari di medsos apa. Nggak ada Tidak, penghinaan. tidak. Kalau penghinaan itu adalah sesuatu yang tidak ada dasarnya. Nyata. Di mana? Coba tunjukkan sama saya. Tunjukkan sama saya di mana.
Ayo. Ada mi pendeta naik, kita turunkan, emosi kita tidak bisa tahan, tidak bisa mendengarkan penjelasan orang. Aduh. Bang, kau bisa diskusi atau tidak sih? Bukan diskusi, saya hanya memesankan tuh kalau misalnya ada pendeta naik, kita mi baku bahas sama dia atau kita ketemu dengan mereka. Aduh. Heran saya. Bang. Langsung aja lah ya diskusi kayak gitu. Sorry saya turunkan ya teman-teman. Dia nggak bawa kitab, cuma asumsi dia ini yang dia bawa.